pembahasan COVID-19. Jadi intinya itu orang yang terkena COVID-19 itu untuk mengatasi itu tergantung dengan kekuatan imun pada diri masing-masing ya. Jadi kalau imunnya tinggi maka akan sedikit kena resiko COVID tersebut. Baik, terima kasih Putri atas pendapatnya tentang virus COVID-19. Silakan untuk Dita. Saya akan menjelaskan cara penyebaran virus ini. Virus ini menyebar dari mulut atau hidung yang jadi intinya itu COVID-19 ini atau COVID-19 ini tersebar luas itu dari faktor udara ya, dari faktor udara, dari batuk, bersin dan sebagainya. Jadi untuk faktor penularannya itu cukup besar ya kalau dari udara ya. Oke, terima kasih untuk kita. Mungkin selanjutnya dari media, apa pendapat Anda tentang virus COVID-19? kalau menurut saya mungkin COVID-19 ini merupakan virus yang disebabkan melalui sistem pernapasan yang gejalanya mungkin yang timbul ada rasa nyeri, hidung tersumbat, dan sakit kepala. Oh, baik. Jadi intinya pendapat dari media tadi bahwa COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan ya, menyerang sistem pernapasan sehingga dampaknya itu ada batuk, sesak napas dan lain-lainnya. Mungkin dari ini terakhir. Menurut saya virus corona itu adalah virus infeksi saluran pernapasan. Gejalanya itu bisa demam, panas, dan untuk orang yang terkena virus corona itu tidak memandang umur, mau tua mau muda bisa dapat infeksi virus corona. Dan terus bagi orang yang telah memiliki gejala riwayat penyakit itu bisa menimbulkan sakit yang lebih parah seperti ada riwayat asma
dari media bahwa COVID-19 itu menyerang sistem pernapasan, tapi tidak memandang status usia maupun kecil ataupun dewasa itu bisa jadi terinfeksi dari virus corona. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan, kan virus corona ini sangat besar dampaknya terhadap interaksi kita selama ini. Jadi menurut Dito bagaimana dampak yang Anda rasakan dan bagaimana pencegahan yang harus kita lakukan? Menurut saya sebagai mahasiswa, dampak dari COVID-19 ini yang pertama kurangnya sosialisasi terbatas, terus interaksi antara teman dan keluarga itu sangat terbatas. Terus yang ketiga pembelajaran. Di dalam kampus saya ini menerapkan pembelajaran daring yang dimana diketahui bahwa pembelajaran daring ini sangatlah tidak efektif. Terus cara pencegahannya kita bisa menjaga jarak. Terus yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga cuci tangan dengan rutin. Dan keempat ikut vaksinasi. Yang kelima saat batuk atau bersin tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan dan tisu. Terus yang terakhir adalah jangan keluar rumah. Jadi cukup besar ya dampak yang Anda rasakan ya. Yang pertama tadi saya dengar kalau sebelum adanya COVID itu pembelajaran dilangsungkan tatap muka. Iya, offline. Sekarang sudah adanya COVID-19 diterapkan online kan? Iya. Itu mungkin tidak efektif ya, tidak seefektif dulu. Baik, mungkin ada kawan-kawan yang lain yang ingin menyampaikan yang dirasakan dampak dari COVID-19 ini. Baik, silakan. Menurut saya untuk kita mencegahnya itu kita harus juga menjaga imunitas tubuh kita, karena percuma kalau kita sudah jaga jarak, sudah memakai masker dan cuci tangan, kalau tubuh kita itu imunnya tidak kuat. Dan menjaga imun kita harus makan dan minum vitamin atau makanan yang bergizi. Jadi kita Jadi untuk pencegahan itu cukup efektif ya, kalau dengan menggunakan cuci tangan, menggunakan masker dan minum vitamin. Dan sekarang juga sudah ada yang namanya vaksin ya, vaksin untuk COVID-19 ini. Mungkin ada yang lain? Cukup? Mungkin cukup ya. Jadi dari hasil diskusi yang telah kita lakukan tadi bisa kita simpulkan ya kalau virus COVID-19 ini menyerang sistem pernapasan ya. Jadi cukup bahaya ya sistem penyerangan yang dilakukan oleh COVID-19 ini. Yang gejalanya tadi yang kita bahas tadi adalah demam, batuk, pilek dan lain sebagainya, dan akan kemungkinan mengalami dehidrasi untuk orang yang mengalami COVID-19. Dan dampaknya cukup besar juga ya, dari sosialisasi itu terbatas, interaksi kita terbatas, dan sekarang sudah diterapkan untuk SD, SMP, dan SMA dan perkuliahan itu sudah melakukan sistem perkuliahan online atau daring ya. Mungkin menurut kita bersama kita sudah sepakati tadi bahwa sistem tersebut tidaklah seefektif dengan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka langsung. Mungkin cukup besar ya. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan pendapat dan cara pencegahannya. Saya tutup. Saya dari Yanto. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan ulang tentang pendapat dan diskusi dari teman-teman tadi itu tentang membahas COVID-19 sedang marak saat ini. Saya sendiri Natasha adalah pasien info Ocon Baiklah, yang pertama itu saya menjelaskan bahwa virus corona itu adalah penyakit apapun menular dengan gejala demam, batuk, dan menyebabkan dehidrasi. Gejalanya itu ada yang lain seperti panas dalam, tenggorokan sakit, dan juga dapat menyebabkan sesak napas. Cara penyebarannya ini yaitu melalui mulut dan hidung, dan juga interaksi bersama kita. Dengan jabat tangan pun itu dapat menyebabkan persebaran COVID-19 itu mudah terinfeksi oleh kita. Bagaimana rekan-rekan pendapat ini? Baiklah, yang saya dengar dari diskusi dari teman kami tadi, bahwasannya COVID-19 sangatlah berbahaya diakibatkan karena virus yang merambat ke tubuh yang
bisa mengakibatkan kematian atau bisa mengakibatkan pernapasan yang sesak gitu. Jadi kesimpulan yang saya dengar tadi bahwa COVID-19 sangatlah berbahaya terhadap manusia jikalau seandainya imun tubuh dari kita sendiri tidak terjaga dengan baik. Bagaimana? Bisa pendapatnya? Menurut saya berdasarkan dampak yang telah didiskusikan oleh teman-teman tadi, dampak yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dan interaksi kita terhadap sesama rekan-rekan atau keluarga itu menjadi terbatas. Yang kedua yaitu pembelajaran yang diterapkan sekarang itu melalui daring atau online, di mana sistem itu sangat tidak efektif bagi sistem pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Bagaimana rekan? Ya baik, menurut saya yang telah didiskusikan tadi, pencegahan yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian apabila kita batuk, kita bisa menutup mulut kita menggunakan tisu atau lengan tangan. Yang terakhir yaitu menjaga imun dengan cara minum vitamin atau mengonsumsi makanan yang bergizi. Baik, itulah tadi sistem berkomunikasi dalam berdiskusi tentang pembahasan COVID-19. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sajikan atau kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan juga COVID-19 ini sangat berdampak pada pendidikan kita di Indonesia, itu dari mulai SD, SMP maupun dengan sampai kuliah, bahwa cara pembelajarannya itu sangat terbatas. Untuk kita sekarang itu dengan menggunakan kuliah online atau daring menggunakan handphone dan telepon di rumah. Dan kita ketahui terkadang di suatu desa ataupun wilayah terpencil bagi mahasiswa ataupun di sekolah itu susah untuk mendapatkan sinyal. Jadi itu adalah dampak buruk dari COVID ini. Dan juga untuk pencegahan COVID ini itu kita harus menjaga imunitas tubuh kita, jangan lupa minum vitamin, jaga jarak, dan juga kita bisa berjemur di pagi hari, berjemur dengan matahari di pagi hari agar suatu virus di tubuh kita itu tidak terinfeksi. Dan juga untuk yang kita ketahui sekarang itu vaksinasi di Indonesia itu sudah ada untuk vaksinasi COVID-19 ini, baik itu ada vaksin 1, 2, dan juga vaksin 3. Untuk kita sebagai mahasiswa ini itu diwajibkan vaksinasi agar tercegah dari datangnya COVID-19 itu pada diri kita sendiri. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kita mengenai pendapat dari teman-teman nomor sebelah tentang menjelaskan COVID-19 yang sedang marak saat ini. Baiklah, terima kasih. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akhiri.